Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ngariung Si Cepot. Salam Si Cepot. Saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil, dan tepat. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, bagaimana kabar sobat religi semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Kemudian lancar tugas dan tentu dapat berkah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, sobat religi, di kesempatan ini kita akan membahas mengenai program pemerintah khususnya Menteri Agama. Salah satunya itu transformasi layanan digital. Nah, sejauh mana sih, sudah sampai di manakah itu dilaksanakan? Nah, memang layanan digital ini sekarang tidak bisa dihindari ya, dan memang wajib mutlak setiap instansi memiliki layanan digital. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama Pranata Komputer. Nah, tentu sobat religi pernah dengar atau mungkin tahu, atau bahkan ada yang tidak tahu apa itu Pranata Komputer. Nah, sekarang bersama kita telah hadir Bapak Abdul Razak Nurdiansyah Eskom. Assalamualaikum Pak Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau biasa dipanggil Kang Ozak atau apapun, asal jangan rujak ya. Karena itu makanan dan pedas ya tentunya. Tapi kalau rujak buah sih enak, manis. Nah, Pak Razak ini Pranata Komputer yang sangat dicari di sini ya. Jadi kalau tidak ada kehadirannya, orang bingung. Sehari aja cuti, waduh, kelabakan ya. Nah, baik, langsung saja kita akan ke Pak Razak nih. Bagaimana itu Pranata Komputer, seperti apa sih Pranata Komputer itu? Pranata Komputer pengertian sesuai Permenpan RB nomor 32 tahun 2020 adalah jabatan yang mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hak untuk melaksanakan setiap kegiatan yang berbasis komputer. Setiap kegiatan berbasis komputer ya. Jadi semua pekerjaan yang berbasis komputer itu tugasnya Pranata Komputer. Pranata Komputer. Berarti itu memang sudah fungsional ya? Berarti ya, fungsional ya. Ada tingkatannya nggak? Tingkatan dari terampil, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, itu sama seperti jabatan fungsional tertentu lainnya. Gitu. Dan itu ada tesnya atau tesnya? Bagaimana? Ada juga ya. Ada juga. Itu di bawah Kemenag apa harus ke Kementerian Informasi? Untuk instansi pembinanya bukan di Kominfo malah, tapi di BPS, di Badan Pusat Statistik. Kalau Pranata Humas ya di Kominfo, tapi kalau Pranata Komputer di BPS. Pernah ikut diklat, semacam diklat. Diklat fungsional sih, karena Pranata Komputer juga di Kemenag angkatan saya tuh 117 tuh banyak gitu. Jadi kita menunggu panggilan. Gitu. Ya, berarti sampai saat ini ya belum. Oh iya, sudah berapa tahun nih? Sudah berapa tahun itu? Saya CPNS 2019, Maret, sekarang Maret 2023, jadi sudah 4 tahun. 4 tahun di Kabupaten Bogor. Wah, luar biasa. Bagaimana kesan-kesannya selama ini? Kesan-kesannya sangat antusias dengan pegawai-pegawai sini. Alhamdulillah, syukur, itu yang kita harapin ya. Karena kenyamanan itu dibutuhkan. Iya, ketika betul. kerja nyaman, tentu kita akan enjoy dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang program atau proyek atau kegiatan apa saja yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan? Kebetulan 2019 itu muncul Perpres nomor 39 tentang satu data. Waktu itu masih beralih dari manual ke komputer gitu. Dulu diminta pimpinan merapikan kepegawaian dulu, ya, karena banyak pekerjaan yang masih manual. Nah, salah satunya pengajuan cuti. Jadi 2019 proyek pertama saya itu membuat aplikasi pengajuan cuti. Jadi pengajuan cuti para pegawai yang awalnya masih manual sekarang sudah tersistem. Kemudian setelah beres aplikasi pengajuan cuti, saya istilahnya rebuilding website Kemenag. Karena memang ada beberapa kendala, bahasa pemrograman, sistem server yang beda gitu. Karena server Kemenag yang kita pakai itu banyak security
untuk keamanan data sendiri gitu. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian program-program yang akan dibuat itu kemungkinan kita akan buat program PTSP. Karena arahannya kan juga digitalisasi layanan. Jadi semua layanan itu akan digital, terpusat di satu pintu. Itu rencananya. Dan bahkan sudah kita mulai ya, walaupun masih untuk infrastruktur di kantor sudah jalan untuk PTSP. Oh ya, saya sempat ada lihat atau memakai satu aplikasi itu, Simantan. Oh iya, itu salah satu program tahun 2020. Simantan itu sistem manajemen tata persuratan. Oh, Simantan sistem manajemen tata. Oh, menarik juga nih istilahnya nih. Ya, dulu waktu masih manual untuk penomoran surat masuk surat keluar, kendala yang dihadapi adalah saat mencari nomor berapa sih surat ini gitu. Betul. Nah, ketika saya terpikirkan, kenapa nggak dibuat sistem aja biar nanti orang kalau misalkan nomornya berapa bisa dicari untuk surat apa, langsung gitu. diklik muncul ya. Gitu. Itu tuh sobat religi. Jadi kantor Kemenag ada satu aplikasi hasil dari proyek atau program yang dilaksanakan, yaitu Simantan yang dibuat oleh Pak Razak ini. Atau selain Simantan ada lagi nggak yang lain? Simantan itu kan tadi tata persuratan. Kalau pengajuan cuti itu jadi simpati. Pokoknya semua program yang dimulai dari Si itu berarti sistem informasi. Oh ya, sama seperti kita nih, si Cepot nih, sarana informasi ya. Si Cepot. Podcast. Oh iya, Simantan. Kemudian awalnya saya juga mau buat program arsip digital, tapi karena arahan presiden juga karena kita satu data, untuk arsip kita ikut ke arsip nasional. Ya betul, arsip nasional itu aplikasinya Srikandi. Oh, Srikandi namanya ya. Betul. Dan itu sudah ada lah gitu. Sudah ada, kita mulai 2022 mulai jalan Srikandi. Oh, berarti baru setahun kemarin ya? Baru. Belum lama juga ya, belum. Dan itu di bulan akhir ya, di akhir-akhir tahun ya? Ya, di akhir tahun, betul. Nah, berarti belum setahun tuh Srikandi. Tapi gimana perjalanan Srikandi ini? Perjalanan Srikandi itu karena yang terlibat banyak pihak, mulai dari pimpinan sampai semua pegawai gitu. Kita belum menyeluruh. Tapi kalau dari pusat juga sudah mulai jalan, ke Kanwil sudah mulai jalan, ke kita juga kalau ada surat masuk bisa langsung ke Srikandi gitu. Kita bisa langsung tindak lanjut, disposisi, bahkan ke tiap personalnya langsung. Menarik ya sobat religi, ternyata walaupun perlahan tapi pasti kita sudah melangkah menuju transformasi layanan digital. Nah, belum yang sekarang adalah pusaka. Nah, seperti apa nih pusaka nih? Pusaka itu salah satu program Menteri Agama tentang transformasi digital layanan ya. Itu juga Pak Menteri inginnya kita itu punya satu aplikasi saja untuk semua layanan. Nah, di pusaka itu mencakup semua layanan juga sudah. Cuman integrasi ke beberapa aplikasi kepegawaian masih terus dikembangkan. Masih dikembangkan gitu. Ya. Tapi masyarakat umum sudah bisa menikmati ya. Masyarakat umum untuk mengecek porsi haji bisa di pusaka, untuk pendaftaran sertifikasi halal bisa di pusaka. Gitu. Jadi intinya itu satu aplikasi untuk semua kebutuhan kepentingan yang kaitannya dengan Kementerian Agama. Betul, kita menyebutnya super apps gitu. Super apps, karena mempunyai kekuatan super. Sesuai namanya ya, pusaka. Pusaka itu berarti kan satu hal yang harus dijaga gitu kan. Iya. Terus ada lagi yang program lain mungkin yang sedang berjalan nih. Sedang berjalan ya, karena satu data itu jadi kita juga tidak akan membuat banyak program ke depannya gitu. Jadi kita tunggu arahan pusat. Jadi pusat yang membuat program, kita cuman sebagai user gitu. Terus selama ini kendala-kendala ada nggak yang dihadapi? Kendala membangun hal-hal semacam kendala itu? Yang dihadapi untuk anggaran alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Cuman waktu pembuatan karena Prakom itu di kabupaten sendirian gitu. Dan sementara ada pekerjaan rutin gitu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ketika membuat sebuah program itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sebentar, itu perlu waktu gitu. Itu aja sih sebenarnya.
Jadi kita butuh lagi peranata komputer minimal 1 orang lagi gitu kan. Kebetulan untuk P3K ke depannya mungkin akan ada formasi yang dibuka untuk peranata komputer di tingkat madrasah dan KUA. Gitu. Jadi nanti kemungkinan di tingkat KUA dan madrasah untuk yang kesulitan komputer itu bisa dihandle sama peranata komputernya. Jadi memang kita Sobat religi, sebagaimana kita tahu ya, Kabupaten Bogor itu 40 kecamatan. Ya. Jadi di kabupatennya hanya 1 dan di tiap KUA apalagi ya. Di kabupatennya aja baru 1 ya. Butuh memang tambahan ya, tenaga. Kemudian selanjutnya harapan nih yang ingin dicapai. Harapan yang ingin dicapai tentang transformasi digitalisasi layanan ini. Ya, mungkin banyak sih harapan kita sebagai peranata komputer itu dari pusat, harapannya server itu diperbanyak. Kemudian karena nanti akan satu data gitu, jadi kita perlu server yang banyak untuk lebih mempercepat akses ke aplikasi. Dulu sempat digadang-gadang akan dibangun Silicon Valley-nya Kemenag di daerah Bekasi gitu, Tangerang gitu. Cuman karena memang anggaran yang terlalu besar, jadi dialihkan untuk ke server-server Kemenag aja yang untuk pusaka ini. Awalnya mau semacam itu ya. Pusat layanan digital nanti semua prakom katanya akan dipekerjakan di situ, tapi kan tidak memungkinkan. Iyalah, selama ini kita butuh memang di tiap kabupaten kota ya peranata komputer. Nah terus ini yang penting lagi nih, apakah ada semacam program ke depan tuh pelatihan untuk ya walaupun mereka bukan peranata komputer, tapi kan minimal sudah tahu dan bisa menggunakan komputer. Kita sudah komunikasi dengan Balai Diklat Keagamaan terkait diklat tentang komputer. Jawaban BDK siap, kita juga sedang menghitung anggaran untuk diklat karena ke Jawa Barat juga banyak gitu. Kemudian kita juga sering komunikasi dengan Kominfo. Nah, Kominfo ini lebih banyak anggarannya untuk diklat tentang komputer. Jadi kita kalau misalkan arahkan ke Kominfo saja gitu untuk diklat perkomputeran. Jadi kalau pegawai yang ini misalkan belajar desain grafis, belajar jaringan internet, belajar untuk tata kelola perkantoran gitu. Nanti kita juga infokan kalau ada diklat dari Kominfo. Gitu. Jadi selama ini untuk urusan IT itu ada jaringannya ke Kominfo dan itu dibuka secara umum atau bagaimana? Secara umum untuk semua pegawai pun boleh. Pegawai. Jadi bisa diakses ya. Ya, bisa diakses. Mungkin ada yang daring, ada yang luring ya. Ada yang hanya singkat, mungkin ada juga yang lama mungkin ya. Seperti itu ya. Baik Sobat Religi, ini kaitannya dengan transformasi layanan digital memang mutlak ya. Untuk itu maka program kali ini kita membahas walaupun sekecil bukan sekecil ya, walaupun sebentar dan ya hanya secuil saja mungkin ya. Dan karena ini peranata komputernya ini bagian juga dari Subbag Tata Usaha. Kebetulan kita punya program mengenalkan Subbag Tata Usaha kepada khalayak, khususnya warga masyarakat Kabupaten Bogor. Demikian, terima kasih Pak Razak ya atas hadirnya di ruang podcast ini. Sebagai informasi tambahan, Pak Razak ini adalah salah satu juga tim dari tim podcast ketika kita awal berdiri, hampir setahun ya Pak Razak ya. Nah, beliau yang menyeting untuk tampilan kita nih, yang kereta nih, gerbong kereta. Kemudian logonya tuh podcast si Cepot, nah itu beliau yang buat. Jadi alhamdulillah ya, hasilnya sudah dilihat, dirasakan. Apalagi kalau urusan spanduk atau banner. Nah ini Pak Razak kita selalu menjadi tumpuan harapan ya. Mohon bersabar ya. Baik, terima kasih Sobat Religi. Sekian ya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Cepot.